seorang Alcaraz misalnya, kalau datang ke Indonesia, orang kan lebih senang dilatih sama Alcaraz dibanding sama pelatihnya. Oke, ini suka banyak pertanyaan nih Bi, kayak tentang cara mencari pelatih yang benar gitu. Karena kalau kita lihat sekarang kan orang pengen ya dilatih bagus, tapi nggak tahu cara mencari pelatih yang bagus gitu. Nah itu syaratnya apa? Waduh, ini pertanyaan kakak ini pertanyaan yang cukup bagus ini dan cukup berat ini pertanyaan ini. Di Indonesia yang terjadi, orang itu sering, bukan salah ya, sering keliru di dalam memilih pelatih yang bagus. Iya, true. Ya, jadi kebanyakan kalau yang Abi lihat nih, kalau kita mau cari pelatih yang bagus tuh malah dicari yang main tenisnya bagus. Iya. Orang kita sering begitu tuh. Ya, yang juara. Tapi memang kalau Abi jelaskan secara lengkap, penjelasan ini panjang nih Kak, bisa makan berapa SKS nih. Jadi pertanyaan kakak ini coba Abi ringkas lah, singkat, padat, dan jelas. Iya. Yang penting kan ini tersampaikan kepada masyarakat tenis di Indonesia kan, supaya mereka tidak bingung di dalam mencari seorang good coach. Jadi ini ada statement bukan dari Abi nih, dari para pakar, dari saintis, kurang lebih dia bahasanya begini. If you are a good player, it doesn't make you automatically be a good coach, katanya. Artinya bahwa kalau kamu seorang pemain yang bagus, mantan juara, tidak lantas otomatis menjadi pelatih bagus. Karena korelasi antara pelatih bagus dan pemain bagus, itu korelasinya berjauhan. Itu ilmu yang tidak ada hubungannya. Iya, true. Nah, orang kita melihat ini korelasinya dekat, persoalan di sini. Rafael Nadal Academy aja yang megang bukan Rafael Nadal. Iya. Kasarnya gitu aja lah. Kasarnya begitulah. Kita langsung saja ke intinya ya. Misal Kak Aras bilang, Abi tolong carikan kakak pelatih bagus. Apa kriterianya? Jadi seorang pelatih bagus itu adalah, satu, dia harus memiliki knowledge. Ilmu pengetahuan tentang tenis. Sport science tentang tenis, ilmu pengetahuan yang sedang tren saat ini. Bukan yang masa lalu. Kenapa? Karena tenis di zaman tahun 80-an dengan tenis di tahun 2024 itu berbeda. Tetapi sesuatu yang masa lalu, kalau masih relevan dengan yang sekarang, ya nggak apa-apa. Artinya dia harus memiliki knowledge tentang itu, ya boleh aja dia punya sertifikat, nggak ada masalah. Soalnya kan kalau di Indonesia sukanya cari yang sertifikat. Nah itu kelirunya di situ. Ya. Jadi kadang-kadang kalau ketemu yang nggak ada sertifikatnya ternyata pinter, suka dibuang lah. Nah itu salah. Jadi sertifikat ini hanya sebagai alat pendukung. Tapi di luar itu dia harus memiliki knowledge yang artinya adalah dia harus bisa mempresentasikan knowledge-nya kepada Karas misal, atau kepada orang yang membutuhkan itu. Betul. Abi kasih contoh gini lah, di tes, kamu punya knowledge apa tentang teknik misal? Teknik di tenis yang sedang tren. Kan yang sedang tren ini orang sering bicara tentang biomekanika. Dia presentasikan aja. Apa itu yang disebut dengan biomekanika? Ya, Abi jelasin sekelumit lah. Biomekanika itu kan suatu ilmu yang mempelajari tentang gerak tubuh. Tentu dalam hal ini kalau biomekanikanya in-sport ada ilmu yang mempelajari tentang gerak tubuh secara teknis spesifik olahraga tersebut. Sekarang kita bicara tenis misal. Abi akan bilang biomekanika disingkat menjadi biomex. Terdiri dari B-nya itu balance, I-nya inersia, O-nya itu opposite ground force, terus M-nya itu momentum, I-nya itu elasticity, C-nya itu coordination, T-nya itu torque. Tapi itu tidak berhenti hanya di situ. Jadi biomekanika itu dibagi dua. Biologis, mekanika. Jadi biologis itu adalah fungsi kerangka tubuh ini seperti tangan. Ini, 1, 2, 3. Ini fungsi secara ilmu geraknya berbeda. Tugas masing-masing tidak sama. Kan nih. Jadi kalau yang bilang dulu kalau atlet atau ini bego di sekolah, salah ya guys. Dia harus pinter ini sainsnya, harus pinter IPA, harus pinter matematika. Jadi yang bilang bego salah guys. Harus pinter. Oke lanjut Pak Dedi. Nah jadi bukan mempresentasikan tentang biomekanika itu terus oke, si coach ini tentang teknik yang mengandung hukum biomex, terus bawa buku, terus dibacakan bukunya biomekanika bla 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 bla, dia baca buku. Bukan seperti itu presentasinya. Kalau presentasinya seperti itu ya anak kelas 6 SD aja suruh bacakan ke audiens. Di kita kan begitu Kak, kalau presentasi bawa buku, bukunya dibaca ke audiens. Itu mendikte aja. Iya, terus itu yang dipasang di slide. Nggak begitu. Dia harus cukup modulnya aja, gitu ya. Kita kembali ke tadi, tentang tekniknya tadi, bahwa balance. Apa balance? Balance itu keseimbangan. Itu bahasa Indonesianya. Nah, balance itu apa yang dimaksud dengan balance in teknis? Implementasinya seperti apa? Terus
Inersia di tenis itu seperti apa? Opposite ground force itu seperti apa implementasinya di tenis? Momentum, elasticity, koordinasi, torque itu seperti apa? Nah, dijelaskan. Nah, setelah dia paparan tentang ilmunya tadi, dia bisa nggak cara aplikasinya waktu dia mentransfer knowledge kepada Para muridnya itu. calon atletnya. Iya. Oh, tadi yang dimaksud balance tuh seperti ini loh pengertiannya di tenis. Ternyata bisa dipraktekkan dalam pukulan. Nah, setelah itu, mana hasilnya? Bahwa si pelatih ini sudah mengimplementasikan tentang hasil ilmunya kepada atletnya. Mungkin orang bilang sih seperti portofolio lah. Iya. Kan dia udah punya ilmunya, dia punya Nah. yang apa yang di produknya dong. Dia Nah punya itu produknya. tadi itu syarat menjadi seorang good coach. Oh ini loh hasilnya. Nah setelah ini hasilnya terus dilihat, oh ternyata bagus. Kan menciptakan experience Ya. ini kan. Nah itu ya udah diperbagus lagi. Tapi oh ternyata ada kesalahan misal, ya sudah dicari di mana kesalahannya. Nah jadi circle seorang pelatih itu mesti memiliki urutan itu. Yes. Gitu. Jadi dia mesti punya knowledge. Setelah dia punya knowledge, dia harus mempresentasikan knowledge-nya dengan cara tadi. Setelah presentasi, dia mempraktekkan knowledge-nya. Setelah itu, kalau ada mana hasil daripada produk daripada si pelatih tadi. Nah, seperti itu circle-nya. Jadi yang dinilai dia itu good coach atau bukan dia jago main atau enggak. Iya. Ya kalau Abi sih kebetulan mainnya jago. Ya enggak, Abi bercanda. Tapi yang dilihat adalah hasil didikannya dia. Ya, betul. Jadi yang dilihat bukan mainnya, tapi hasil didikannya dia pada waktu anak itu dilatih dia waktu grassroots. Yes, betul. Bukan setelah 16 tahun ke atas. Ada anak yang 16 tahun ke atas sudah bagus, pindah ke satu klub, Oh terus iya. diklaim itu anak didik dia. Iya. Bukan itu yang dimaksud. Iya, betul. Ya itu sih bisa aja. Waktu anak itu dari grassroots sampai dengan dia advance, junior. Karena kenapa? Karena kalau misal seorang Alcaraz misal, kalau datang ke Indonesia, orang kan lebih senang dilatih sama Alcaraz dibanding sama pelatihnya. Betul. Padahal kalau Alcaraz dan pelatihnya itu disyaratkan dengan knowledge, presentasi, hasil, kan Alcaraz belum punya itu. Alcaraz kan nggak punya portofolio. Iya, benar. Syarat dia menjadi seorang good coach itu belum. Belum. Dan memang Itu kan maksudnya. untuk menjadikan orang sebagai atlet dan juga pelatih itu kan jam terbangnya beda tuh. Beberapa nggak ada yang tahu tentang hal itu. Mereka taunya saat pembuatan menjadi atlet udah otomatis itu sudah pembuatan menjadi pelatih gitu. Jadi makanya kenapa mereka melihatnya kalau orang mainnya jago, automatically mereka bisa menjadi coach yang bagus gitu. Iya, itu yang kakak maksud itu adalah time prime. Waktu yang dibutuhkan untuk mencetak seorang good coach kan gitu. Yes. Ya memang di Indonesia jarang dibahas ini. Abi nggak enak sih mau ngomongnya, takut salah. Kan memang di kalangan akademis ini kurang memahami persoalan ini. Kan begini Kak, semua orang sudah tahu lah bahwa untuk mencetak seorang pemain nih, Baru pemain aja nih ya. baru pemain nih, waktu yang dibutuhkan adalah 10 sampai dengan 15 tahun, ya kan? Lama tuh. Lamanya segitu time frame-nya. Kalau muridnya banyak, kalau satu sih. Ya taruhlah muridnya banyak nih misalkan 10 sampai 15 tahun untuk mencetak seorang pemain bagus dengan pengertian katakan usia 7, kalau ditambah 10 kan 17 tahun. Tapi pertanyaan yang paling lebih esensi bukan itu. Sekarang pertanyaannya adalah berapa lama mencetak seorang good coach? Itu yang harus dipahami orang-orang Indonesia. Iya, Jadi yang namanya pelatih-pelatih hebat dimanapun tidak ada yang usianya itu jarang ya, 40 tahun ke bawah tuh nggak ada. Pelatih-pelatih hebat tuh paling muda ya maksud Abi, itu 40 tahun ke atas. Iya, true. Karena ya tadi Experience tadi experience dia. tadi itu lama. Ya, dia mau bikin produk aja 15 tahun kan. Iya kalau jadi. Kalau jadi. Kalau nggak jadi berarti ada kesalahan dan dia Betul. belum menjadi good coach berarti. Yes, betul. Nah ini baru sisi teknis, belum sisi non teknis lah tentang psikologis, bla bla macam-macam. bener. Ya. Kalau itu dibahas lama ini Kak. Tapi poinnya adalah seperti tadi bahwa korelasi antara pemain hebat dengan pelatih hebat itu suatu ilmu yang berjauhan ini. Tidak ada kedekatan sama sekali. Ya tentu seorang pelatih tenis, ya dia harus bisa lah main tenis. Ya. Tapi bukan berarti dia harus jago. Betul. Yang paling penting itu dia memahami metodologi di dalam ilmu kepelatihannya. Jadi di dalam melatih tenis itu tidak boleh kita self projection. Maksud saya projection itu gini. Misal Abi nih, katakanlah Abi juara SEA Games misal. Juara SEA Games tahun 90 misal. Mukulnya tuh ternyata ekstrim. Western ekstrim. Oh, ini sering terjadi nih biasanya Ya kan? dia jagoan, anak didiknya disuruh ikut kayak dia. Nah itu yang disebut dengan self projection. Apa yang dia punya Ya. ditransfer plek ketiplek
kepada muridnya. Ini keliru, ini salah ini. Itu keliru, benar. Gitu. Jadinya orang mikirnya mukul tenis tuh ada yang benar sama ada yang salah. Nah itu benar Kak. Nah padahal di dalam ilmu tenis yang sekarang itu pukulan itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang ada adalah pukulan itu secara efisien atau secara efektif. Nah tapi persoalannya masyarakat kita, apa bedanya efisien ground stroke dengan efektif ground stroke? Nah, itu bisa di next episode ya kita. Itu panjang lagi Panjang nanti. lagi soalnya. Jadi kurang lebih seperti itu Kak. Untuk memilih seorang pelatih bagus itu tadi. Dia mesti mempunyai knowledge. Kalau dia sudah ngaku punya knowledge, dia mesti mempresentasikan knowledge-nya dengan cara tadi presentasinya. Nah, terus presentasi dia itu bisa nggak dia aplikasikan di lapangan? Nah, kalau sudah teraplikasi, dia sudah punya portofolio belum untuk itu? Nah, kalau itu urutan ini bagus, berarti dia boleh dikatakan sebagai good coach. Itu poinnya. Ya seperti itu intinya. Okay, so guys, that's from Coach Mehdi, and thank you for watching. I'll see you in the next episode. Bye.